Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan, nikmat akal sehingga kita dapat kembali bersua. Dan tak lupa juga kita hanturkan salawat serta taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membentangkan tikar-tikar intelektual dan menghapuskan saman-saman kejahiliaan sehingga kita dapat merasakan nikmat dari pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah singkat mengenai menuntut ilmu. Sebelum saya menyampaikan ceramah tersebut, alangkah indahnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Paramita, selaku mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Saya merupakan mahasiswi semester 6, kelompok 19/6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang sangat erat kaitannya dengan kita selaku mahasiswa ataupun mahasiswi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Bapak dosen yang terhormat dan kepada seluruh teman-teman yang saya cintai. Kita akan mendengarkan sebuah ceramah singkat dari saya mengenai apa pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu, seharusnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu ilmu. Ilmu berasal dari kata bahasa Arab, yakni alama ya'lamu ilman, yang artinya mengerti sesuatu. Kemudian, kata ilmu juga berasal dari kata alamah, yang berarti memberi tanda ataupun petunjuk, yang berarti pengetahuan. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bersama bahwasanya apa pentingnya itu menuntut ilmu. Dari kata dasar ilmu tersebut kita telah diberikan petunjuk bahwasanya ilmu sangat erat kaitannya dengan kita selaku manusia, selaku makhluk yang menuntut ilmu dan selaku makhluk yang diberikan ataupun yang diciptakan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita selaku manusia diberikan keistimewaan akal pikiran. Kita mampu mengelola akal pikiran tersebut untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kita selaku mahasiswa, selaku kaum-kaum akademisi harus mampu memanfaatkan perihal apa itu gunanya menuntut ilmu. Karena pada saat ini kita telah melakukan hal tersebut, namun kita belum tentu mengerti apa sebenarnya yang kita tuntut selama ini perihal keilmuan kita. Bukan hanya sekedar menuntut ilmu, kita juga diwajibkan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah kita dapat. Kita tidak boleh pelit akan ilmu tersebut sehingga kedepannya ilmu itu akan kian bertambah, bukan semakin berkurang ketika kita senantiasa mengaplikasikannya, senantiasa mengamalkannya. Setiap umat Islam, setiap kaum muslimin dan muslimah itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Mengapa demikian? Sebab Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faradun ala kulli muslimah. Yang artinya adalah menuntut ilmu adalah kewajiban individu setiap muslim. Oleh karenanya, mengapa demikian hadis tersebut menjadi pegangan kita? Karena kita adalah makhluk-makhluk intelektual, makhluk-makhluk manusia-manusia yang bergelut di bidang akademisi. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar dilakukan oleh sejak jenjang TK atau hingga SMA, melainkan dari kita masih dalam kandungan, perihal keilmuan itu sudah senantiasa disalurkan oleh orang-orang tua kita. Dengan semakin seringnya kita menuntut ilmu, maka kita akan lebih banyak tahu. Bukan berarti kita telah mengetahui akan keilmuan, maka kita sudah surut semangat kita untuk menuntut ilmu. Padahal sebenarnya kita dari sejak janin hingga masuk ke liang lahat, pada akhirnya yang diutamakan adalah menuntut ilmu. Mengapa demikian? Karena senantiasa kita senang untuk belajar, maka semakin tinggi pula ketakwaan kita. Mengapa demikian? Karena sudah dijelaskan bahwasanya menuntut ilmu adalah menambah ketakwaan. Ketakwaan kita untuk bersemangat beribadah, karena menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah. Untuk menambah
semangat kita dalam menuntut ilmu, maka saya akan menceritakan sebuah kisah dari sahabat Rasulullah SAW sekaligus sanak saudara dari Rasulullah, yakni kisah Ibnu Abbas yang dijuluki sebagai si penggila ilmu. Beliau meski memiliki hubungan yang erat, hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah SAW, dia tidak lengah akan hal itu. Beliau tetap senantiasa menuntut ilmu, bahkan beliau merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki ataupun menghafal hadis yang cukup banyak. Ia amat merendah akan keilmuan, ia bahkan sampai berdebu mukanya pada kala itu. Ia menunggu seorang sahabat hanya untuk mendengarkan hadis. Ia menunggu di depan pintu rumah sahabat tersebut hingga berhari-hari. Bahkan sampai ada yang menegur beliau dan mengatakan, "Wahai anak muda, mengapa engkau duduk terdiam di situ sehingga wajahmu berdebu?" Ia duduk di sana hanya menunggu agar dibukakan pintu oleh sahabat. Dia menunggu kedatangan sahabat tersebut untuk mendengarkan sebuah hadis. Nah, dari kisah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hanya dengan menuntut ilmu, para pendahulu kita telah begitu merendah, telah begitu bersemangat menuntut ilmu. Hanya dengan satu hadis saja yang ingin beliau dengarkan, beliau sampai menunggu berhari-hari hingga wajahnya tertutupi oleh debu. Sungguh mulia pekerjaan beliau pada zaman itu. Dan itu harus dijadikan pedoman kita selaku anak-anak muda, selaku generasi bangsa, agar kedepannya kita begitu pula bersemangat dalam menuntut ilmu, meskipun zaman kita telah berbeda dengan beliau. Nah, kemudian yang mesti kita pahami bersama bahwasanya kita sebagai generasi bangsa, kita diberikan beban yang cukup berat. Mengapa demikian? Karena dengan menuntut ilmu, kita akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita akan mencerdaskan diri kita terlebih dahulu, kemudian sanak keluarga kita, dan kita dapat mengamalkannya kepada lingkungan kita dan bahkan kepada seluruh orang-orang yang membutuhkan ketika kita diridhoi akan keilmuan. Nah, untuk menuntut ilmu maka harus diperoleh 3 hal. Yang pertama adalah kita harus senantiasa sabar, kemudian kita harus senantiasa ikhlas, dan yang terakhir kita harus senantiasa jujur. Mengapa demikian? Karena ketiga hal tersebut senantiasa berkaitan dan dapat menopang kehidupan kita dalam menuntut ilmu selama aktivitas kita sehari-hari. Kita hanya dianjurkan untuk menuntut ilmu, oleh karenanya kita harus menerima konsekuensi dari menuntut ilmu itu, yakni kita harus sabar, kita harus ikhlas, dan kita harus senantiasa jujur. Dengan adanya zaman yang cukup canggih pada zaman ini, kita dipermudah untuk menuntut ilmu, bukan hanya harus menunggu informasi dari 1-2 orang, tapi kita dapat menemukan informasi itu hanya melalui dengan gadget yang kita punya. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan sedikit perihal menuntut ilmu, akan pentingnya menuntut ilmu di kehidupan kita selaku kaum akademisi dan sebagai generasi-generasi penerus bangsa. Yang saya harapkan selaku penceramah ataupun penyalur informasi pada kesempatan kali ini ialah saya berharap agar teman-teman sekalian dapat mengaplikasikan setiap ilmu yang kita dapatkan kepada teman-teman kita dan kepada diri kita terutama. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan pada penyampaian saya kali ini. Sekian dari saya. Sikir fikir amal soleh, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.